Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranda perempuan, ngobrol santai sambil ngopi, bukan menggurui, bukan solusi, tapi menyalurkan aspirasi. Di beranda perempuan ini kita bercakap-cakap berbagai fenomena kehidupan, memuat berbagai curhat dari sahabat beranda perempuan, dan kita perbincangkan untuk bisa kita manfaatkan isinya. Kalau selama ini beranda perempuan menyampaikan curhat para sahabat, sekarang beranda perempuan diberi kesempatan untuk curhat. Nah, curhat ini ya boleh dikatakan sebuah kisah perjalanan hidup. Karena hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukanlah sebuah pertandingan untuk mencari kalah menang. Oke, baiklah. Curhat ini disusun dalam satu cerita. Bunyinya sebagai berikut. Awan gelap pertanda malam akan menampakkan perangainya. Lampu-lampu jalan tak kalah seru beradu cahaya dengan bulan dan siap menggantikan matahari sebagai akses di langit. Di sudut kota ini, aku duduk merenungi nasib. Kehilangan suami, senja yang makin menua menemaniku duduk termenung dalam kesunyian, menunggu suami tercinta yang tak mungkin datang. Hari itu ketika kerabat andai tolan, kenalan dan tetangga satu persatu meninggalkan rumah duka, aku sadar bahwa aku akan sendiri. Aku akan berjalan dalam sunyi menjalani sisa hidup ini. Paling-paling ditemani seorang pembantu rumah tangga, itu pun bila masih mampu membayarnya. Tentu saja putra-putraku, menantu dan cucu akan datang berkunjung. Namun ketika mereka pulang, aku hanya bisa tersenyum dalam kesedihan. Tangis yang tertahan di dada mendatangkan rasa nyeri. Kesedihan itu terus mengalir. Masa gelap seperti dibordir pada brokat dan sutra. Dengan malas beranjak dari tempat duduk, aku terus termenung. Tapi tiba-tiba suara pembantu mengkagetkan aku. Aku dikagetkan suara Atun yang memberitahu bahwa aku harus segera makan karena harus minum obat. Sehari setelah suamiku dikubur, aku masuk rumah sakit. Tangis yang tertahan di dada mendatangkan rasa nyeri. Rasa nyeri itu menjalar ke tangan dan jari tangan.
yang kusangka aku terkena serangan jantung. Setelah diobservasi 3 hari di rumah sakit, ternyata enzim jantungku negatif. Tapi aku tetap dibekali dengan obat yang harus diminum secara rutin untuk maintenance kesehatan jantung. Aku dipanggil makan dan aku menyeret kakiku ke meja makan. Tapi aku kembali melamun. Aku membayangkan detik-detik terakhir ketika suamiku meninggal dunia. Ajal rahasia Allah. Dia meninggal tanpa ada tanda-tanda. Mengembuskan nafas terakhir saat tersentak tidur. Dia sejenak berada dalam pelukanku, membuka mata beberapa detik, menatap wajahku, seperti mau mengucapkan selamat tinggal, dan memastikan aku ada dekatnya. Kemudian matanya redup. Dia seperti menyatakan bahwa dia menepati janjinya mencintaiku sampai akhir, dan hanya tahu tangan maut yang memisahkan. Dia meninggal. Tidak ada pesan, tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan pergi selama-lamanya. Aku mencicip makanan sekedar mengisi perut agar dapat meminum obat yang harus diminum setelah makan malam. Tapi sunyi itu terus mengalir. Malam mulai pekat. Ingatan ke masa lalu tidak bisa berhenti. Aku kembali melamun. Kenangan mengaliri jalur-jalur sarafku. 3 Februari 1969 itu hari pernikahan kami. 3 Desember 2015 suamiku wafat. 47 tahun kurang 2 bulan kami hidup berumah tangga. Tak sempat merayakan perkawinan emas. Setelah pensiun, dia mengalami post-power syndrome. Dia memang mulai sakit-sakitan dan mulai masuk ke dan keluar rumah sakit. Aku dan suamiku membangun relasi keluarga yang berkeadilan gender. Aku merasa istri termujur di dunia karena terhindar dari konsep keluarga konvensional. Suami kepala keluarga melaksanakan peran publik, sedangkan istri mengurus rumah tangga, melaksanakan peran domestik. Karena pembagian peran sosial seperti itu, maka relasi suami istri adalah relasi kuasa. Memang masih ketat dalam pandang masyarakat bahwa secara sosial perempuan adalah warga kelas 2, inferior, berada di bawah dominasi laki-laki.
Relasi kuasa dan produksi kekuasaan suami pada level rumah tangga tidak terlepas dari produksi kuasa laki-laki di level negara. Negara cenderung lebih menyukai peran perempuan sebagai istri dengan mengabaikan otonomi pribadinya. Hal ini terkait dengan konsep negara tentang keluarga inti, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan. Aku dan suami sering diskusi tentang ide kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini merupakan hal yang terindah dalam diskusi kami. Kami sering membahas pandangan masyarakat yang berakar dari pandangan agama Islam, bahwa perempuan tidak diizinkan punya kehendak, harus mengikuti keinginan suami. Bila tidak taat pada suami dan melanggar apa yang dikatakannya, akan dianggap sebagai perempuan tidak berguna, bahkan menjadi calon penghuni neraka. Membahas hal ini, protesku muncul berapi-api. Suamiku adalah penguatku. Dia laki-laki penyabar. Maka diskusi kami berjalan lancar dan indah. Sesungguhnya, aku dan suamiku memiliki cara pandang yang berbeda pada tiap masalah. Tetapi kami dapat berbagi makna dalam impak kedewasaan. Aku lebih condong melihat persoalan secara teoritis, sedangkan dia lebih banyak pada penerapan. Aku bergumul dengan doktrin, dia lebih mengartikulasikan praktek. Aku mengungkapkan berbagai pandangan dan pendapat, dia bergaul dengan berbagai pandangan dan pendapat tersebut. Cara pandang yang berbeda inilah yang membuat kami sangat akrab sekali. Berkomunikasi merupakan alat utama untuk memproduksi berbagai ide dan pikiran. Sekalipun sikap dasar manusia cenderung menekankan egoisme masing-masing, tetapi aktivitas terkoordinasi akan menghasilkan sesuatu yang istimewa. Apalagi dibarengi cinta. Kami saling mencintai. Cinta adalah kendaraan besar dalam keluarga untuk membentuk hidup sukses dan damai. Aku sangat mencintainya. Dia pun demikian. Dia tak pernah menyakitiku. Aku pun demikian. Kami hidup dan harmonis, penuh vitalitas kehidupan. Kami lebih banyak menggunakan waktu untuk mengolah kemampuan intelektual, terutama di bidang politik. Moralitas politik sering menjadi fokus diskusi kami. Rencananya setelah pensiun di panggung politik, kami akan mengolah pengalaman dan pengetahuan politiknya menjadi tulisan dan buku. Menulis adalah cara berbagi gagasan dengan orang lain, ucapnya waktu itu. Kini dia telah pergi. Sang maut datang menjemput. Aku kehilangan jiwa dan nafasku. Peristiwa kehilangan ini sakitnya sampai ke hulu hati. Tiap rumah di tubuhku terasa tercerabut dari akarnya. Batinku terguncang. Aku kehilangan pegangan dan air mata tak bisa dicegah. Banyak pertanyaan menyesak dada. Mampukah hidupku berdenyut tanpa irama jantungnya? Apakah aku kini hanya tinggal kerangka, sama sekali tidak hidup lagi? Bayangan suami bertengger terus dalam kepala. Malam yang larut. Sudah pukul 2 dini hari. Tapi mata belum juga mau tidur.
tarik napas dalam-dalam. Ku pejamkan mata sesaat. Ku buang napas perlahan. Aku berusaha untuk tidur dan berbisik, aku harus bangkit. Demikian percakapan kita di Beranda Perempuan kali ini, yang merupakan curhat dari Beranda Perempuan. Semoga ada manfaatnya, dan Beranda Perempuan akan muncul kembali dengan topik yang lain dan percakapan yang lebih menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.